Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maghfirah dengan NIM 90100118018. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai akad RAN. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi dari akad RAN. Nah, secara bahasa, RAN merupakan tetap abadi, penahanan, dan bertahan. Nah, kalau menurut Al-Qurtubi, RAN ini merupakan bahan yang ditahan, bahan atau barang yang ditahan oleh pihak pemberi hutang sebagai jaminan dari pihak yang mengutang sampai pihak yang mengutang ini melunasi hutangnya tersebut. Jadi dalam akad RAN ini, pihak pemberi hutang memiliki kekuasaan penuh untuk menjual barang tersebut sampai pihak mengutang itu membayar untuk atau melunasi utang tersebut kepada si pemberi hutang pada saat jatuh tempo, seperti itu. Kemudian yang akan saya bahas yaitu yang kedua, dasar hukum dari akad RAN. Nah, dasar hukum dari akad RAN ini berlandaskan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau dari Al-Quran, dia itu terletak pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun muqbudoh, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai atau secara kredit, sedang kamu tidak memperoleh seseorang untuk menulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam perjalanan dan dia ingin berjual beli secara kredit, maka jadi ayat ini tuh memberikan dua solusi. Yang pertama yaitu mencari orang untuk menulis, dan jika tidak ada didapat orang tersebut, maka cara kedua yaitu meninggalkan barang untuk dijadikan sebagai jaminan. Nah, kalau di dalam hadis, pada salah satu hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gadai tidak menutup pemiliknya yang menggadaikan dan wajib menanggung kerusakan. Nah, kemudian yang akan saya bahas yaitu rukun dan syarat akad RAN. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan rukun dari akad RAN. Nah, rukun dari akad RAN ini terdiri atas 5 macam. Yang pertama, harus ada pemberi gadai. Yang kedua, harus ada penerima gadai. Yang ketiga, harus ada barang yang dijadikan jaminan. Yang keempat, harus ada utang. Dan yang kelima, harus ada ijab dan kabul. Kemudian syarat-syarat dari akad RAN. Nah, syarat-syarat dari akad RAN ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama, syarat bagi pihak yang berakad. Jadi syarat-syaratnya itu yang pihak yang melakukan akad ini harus cakap hukum, dia juga harus berakal, dan juga harus balik, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Karena kenapa? Kalau pihak yang melakukan akad ini dalam keadaan terpaksa, maka akad ini tidak akan berlaku atau tidak akan sah. Syarat yang kedua adalah syarat sigat atau syarat akad. Jadi syarat ini tidak terikat dengan syarat tertentu. Nah, contohnya bagaimana? Misal pihak pembeli ini mau melaksanakan akad dengan syarat si pemberi jaminan mau menyerahkan barang miliknya. Jadi ini tuh tidak boleh. Kemudian akad ini juga tidak tergantung pada masa kejadian di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, syarat hutang, yang dimana hak hutang itu harus dibayar. Kemudian nilai utang ini tidak boleh melebihi dari nilai barang yang dijadikan jaminan. Dan yang terakhir itu hak hutangnya harus jelas.
Kemudian syarat yang keempat yaitu syarat yang digadaikan. Syarat yang digadaikan ini meliputi satu, barang yang digadaikan itu harus ada dan harus nyata, dan barang tersebut harus halal dan barang yang dapat dimiliki. Kemudian yang kedua, barang yang dijadikan jaminan harus barang yang utuh atau tidak terpisah. Dan yang ketiga yaitu barangnya itu harus hak milik secara sah atau memiliki kepemilikan penuh atau kepemilikan sempurna. Jadi kita tidak boleh menggadaikan barang yang bukan milik kita. Kemudian dan kita juga dianjurkan untuk menggadaikan atau menjadikan jaminan barang tersebut yang dimiliki secara sah oleh diri kita. Dan yang terakhir yaitu objek harus ada pada saat transaksi. Kemudian pemanfaatan barang rahan. Nah, pemanfaatan barang rahan ini terdiri atas dua macam. Yang pertama, pihak yang menggadaikan. Di sini ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Nah, yang pertama itu ulama Hambaliyah dan Hanafiyah. Kalau menurut dari kedua ulama ini, yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali penerima gadai ini mengizinkan. Kemudian yang kedua, menurut ulama Malikiyah, yaitu pihak yang menggadaikan. Jadi menurut ulama ini memanfaatkan barang yang digadaikannya itu meskipun penerima gadai ini mengizinkannya. Kemudian yang ketiga yaitu ulama Syafi'iyah, yakni pemilik barang yang berhak atas pemanfaatan barang miliknya. Adapun nanti hasil dari barang yang dimanfaatkan tersebut juga merupakan hak dari barang miliknya. Kemudian yang kedua yaitu pihak yang menerima gadai. Nah, pemanfaatannya yaitu menurut beberapa ulama lagi. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah, menurut ulama ini penerima barang gadai ini tidak diperbolehkan memanfaatkan sama sekali barang tersebut atau barang gadai kecuali dapat izin dari si pemilik barang. Nah, kalau menurut ulama Malikiyah, kalau menurut ulama Malikiyah ini, apabila hutang jual beli maka boleh penerima gadai ini memanfaatkan barangnya dengan izin pemilik barang. Namun jika utang tersebut adalah qard maka tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah, menurutnya tidak boleh sama sekali kita memanfaatkan barang gadaian tersebut. Nah, kalau yang terakhir menurut ulama Hambaliyah, nah kalau menurut ulama ini, apabila gadai itu merupakan barang yang tidak membutuhkan perawatan atau biaya perawatan, maka penerima gadai juga tidak boleh memanfaatkan barang gadaiannya itu tanpa seizin pihak yang menggadaikan. Namun kebalikannya, jika barang tersebut memerlukan biaya perawatan, maka boleh pihak menggadai memanfaatkan barang tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah implementasi akad rahan dalam lembaga keuangan syariah. Apa sih itu implementasinya? Di antaranya yang pertama, di dalam lembaga keuangan syariah, rahan ini merupakan produk penunjang. Nah, sebagai alternatif penggadaian terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentalnya yang mendesak. Yang kedua yaitu di dalam akad rahan ini Bank Syariah ini tidak memperoleh manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikannya.
Kemudian yang ketiga yaitu di dalam lembaga keuangan syariah, akad rahan ini menjadi suatu produk pelengkap. Artinya sewaktu-waktu bank ini dapat menahan barang tersebut sebagai konsekuensi atas akad tersebut. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.